Halo guys, makasih udah mampir dan selamat datang di channel Nobar Bareng Farah. Tempatnya review film atau anime yang seru. Gimana kabarnya guys? Apa masih waras? Bagus-bagus. Karena aku akan mengajak kalian semua untuk mengunjungi Taman Bermain Kematian. Waduh, apaan tuh kak? Anime yang akan kita bahas kali ini berjudul Deadman Wonderland. Bercerita tentang sebuah taman bermain yang isinya menyuguhkan atraksi-atraksi gila yang dilakukan oleh para tahanan. Mereka benar-benar dipakai bak mainan dan dipertontonkan kepada pengunjung. Hohoho, gila banget. Oke lah, langsung menyimak aja ke videonya. Di pagi hari yang biasanya, Ganta sekolah, dia punya sahabat Mimi dan Yamakatsu. Oh, bisa dibilang best friend forever lah. Mereka benar-benar gak sabar buat study tour nanti, yaitu pergi ke Deadman Wonderland. Pelajaran dimulai, saat itu juga Genta sadar ada manusia terbang di jendela. Pria berbaju merah itu mengeluarkan pecut aneh dan langsung menghancurkan seisi kelas. Genta pun sadar dan bingung, apa ini? Kenapa porak-poranda dan banyak sekali potongan tubuh? Ya, itu adalah potongan tubuh. Dia melihat dengan jelas kepala Mimi kini ditenteng dengan enaknya oleh pria berbaju merah tadi. Ganta sangat ketakutan. Pria merah itu mendekat dan melemparkan sesuatu ke dada Ganta. Ganta lagi-lagi pingsan. Dia bangun di rumah sakit dan sudah ada polisi di sana. Dia kini dituduh sebagai pelaku pembunuhan seluruh murid di kelas itu. What? Pastinya ngelak dong. Dia makin ketakutan, tapi ada pengacara Tamaki yang datang dan menjanjikan akan membelanya. Dia disidang dan disinilah dia dijatuhi hukuman mati. Apa maksudnya ini? Genta memberontak dan langsung dipukuli oleh para orang tua korban termasuk ayah Mimi. Genta baru sadar ternyata ada video pengakuan palsu dirinya tersebar di mana-mana. Akhirnya, Genta kini dibawa ke penjara swasta Deadman Wonderland, bertempatan di Tokyo, kota yang telah ditinggalkan setelah peristiwa Red Hole 10 tahun yang lalu. Para tahanan baru itu kini diberi penjelasan singkat oleh kapten sipir bernama Makina. Saat itu juga, tiba-tiba saja Genta ditabrak seseorang dan Makina langsung maju menuduh orang itu mencuri sesuatu dari Genta. Hah? Apa maksudnya? Gak pakai babi bu lagi, Makina langsung aja sabet tuh manusia. Tempat yang benar-benar gila. Para tahanan itu disuruh melakukan pekerjaan, dan di saat itulah Genta didatangi wanita albino berpakaian ketat. Dia bernama Shiro. Shiro sangat senang dan seenaknya memaksa buat jadi teman. Pas berduaan gitu, ternyata ada tahanan lain yang iri dan langsung ngebully Genta, bahkan memukulinya. Mereka nggak tahu aja kalau tepat di atas mereka bagian atas menara itu roboh. Dan gak bisa lari pastinya. Ganta kini mengesampingkan rasa takutnya. Dia akan melindungi Shiro, temannya itu bagaimanapun caranya. Dia menjulurkan tangannya dan entah bagaimana dan dari mana muncul kekuatannya sangat persis dengan pria merah kemarin. Ganta langsung menahannya serta menghancurkan bola besi raksasa. Mereka berdua selamat. Beda lagi sama para tahanan yang tadi membulinya. Karena karma instan, Gak usah ditanya, sebenarnya kecelakaan itu sengaja dan kelakuan dari Tamaki, pengacara tadi yang ternyata adalah promotor penjara ini. Yap, dia nggak peduli. Lagian Ganta juga dihukum mati. Dia mengamatinya dan melihat apa yang dikeluarkan Ganta tadi. Dan ternyata si Makina ini ada di pihak yang berseberangan dengan Tamaki. Dia mulai ngerasa Tamaki ini melakukan sesuatu di belakangnya. Ganta dirawat sebentar dan di sanalah dia bertemu dengan pria yang kemarin menabraknya bernama Takamiyo. Dia mengajak Ganta buat ikut permainan death race yang dimana jika menang mereka akan mendapatkan poin dan gunanya buat beli makanan gitu. Lagian sekarang Ganta gak punya poin sama sekali dan belum makan sama sekali dari kemarin. Dan mereka ini gak tahu aja, ternyata Takamiyo ini melaporkan semua itu ke promotor Tamaki. Dia diam-diam bekerja untuk mengawasi Ganta dengan bayaran poin yang banyak dari Tamaki. Semua orang yang mau ikut death race itu berkumpul di sana. Genta ada baca manual book dan lagi-lagi pastinya ada yang merasa bos di sana. Dia bernama Kozuki. Dia adalah mantan atlet taekwondo yang juga dipenjara di sini. Dia langsung membuli Ganta yang terkenal karena membunuh 29 orang sekaligus. Ya, padahal itu cuma tuduhan palsu sih. Ganta yang ketakutan hanya nurut dan diam-diam aja dipukulin. Yo juga diinjak tangannya sampai patah. Untungnya para sipir itu datang dan menyuruh semua orang pergi ke arena, kecuali Shiro tadi. Genta kini sudah kembali bersama Shiro. Gak seperti Shiro yang bersemangat, Genta malah ketakutan. Setelah menyadari sesuatu, dia belum memakan dosis candy-nya sama sekali. Dia gak dapat dosis pertamanya, jadi setiap tahanan itu harus memakan candy 3 hari sekali. Kalau enggak, bakal ada racun dari lehernya yang bakal langsung membunuhnya. Ganta ini sadar diri kalau dia itu tahanan mati, namun dia akan memenangkan race ini demi bisa membeli candy.
Para tahanan itu nggak tahu aja kalau Tamaki lagi mengawasinya. Kine meminta supaya level permainan itu dinaikkan ke super hard. Apalagi dia berniat untuk membunuh Ganta. Mereka mulai berlari. Di tengah pisau yang bergerak, Genta terjatuh. Dia kaget melihat orang yang ada di depannya itu telah terbelah menjadi 3 setelah terkena pisau raksasa. Para tahanan juga nggak bisa keluar dari permainan itu karena akan langsung ditembaki. Mereka nggak ada pilihan lain buat tetap lanjut. Penonton yang ngeliatin mereka cuma ngira itu cuma efek buatan. Ganta kini merenung, harusnya gue yang duduk di penonton, bukan malah jadi tahanan di sini. Permainan itu dilanjutkan dengan bungee jumping. Mereka harus memilih tali yang benar, jika tidak mereka akan mati jatuh dari ketinggian. Saat itu Shiro merebut tali Ganta, menggantinya dan mendorongnya. Mereka berdua jatuh, ternyata tali Shiro lah yang putus. Game itu terus berlanjut, dari mulai panah, trampolin beracun, dan lain-lain. Kozuki juga menyusul dari belakang dan seenaknya pakai anteknya itu jadi intameng. Padahal lo manusia. Dan kini di akhir permainan itu hanya tinggal 3 orang, Genta, Kozuki, dan Shiro. Satu orang yang memegang bola sampai akhir, dialah yang akan jadi pemenang. Bola itu dilempar, Ganta memegangnya duluan. Saat itu juga satu persatu lantai yang ada di bawahnya itu roboh, dan di bawahnya penuh dengan paku tajam raksasa. Kini dia terpojok, dan ada di satu kubus lantai bersama Kozuki. Lagi-lagi Kozuki membuli dan menyudutkan Genta. Shiro berteriak meminta dioper bolanya, dan Genta mengoper bolanya. Lantai terus runtuh, begitu juga lantai yang diinjak Shiro. Sebelum jatuh, Shiro melempar bolanya, menyuruh Ganta mengambil, tapi Ganta nggak akan serakah. Dia memilih mengambil tangan Shiro, mencegahnya jatuh dan mati tertusuk paku. Sedangkan Kozuki kini kena azabnya. Dia nggak bisa ngerem pas sliding, akhirnya jatuh dan mati. Walau udah bertahan dari kematian, Ganta nggak jadi pemenang. Ya mau gimana lagi, dia lebih memilih Shiro. Mungkin dia bakal menerima nasibnya. Lagian aku cuma tahanan mati di sini. Ganta yang udah mulai terima nasib kini mulai menulis surat wasiat. Dan sebuah keajaiban, ternyata dia satu sel dengan Takamiyo. Dan secara mengejutkan, Yo memberikan candy buat Ganta. Langsung tuh Ganta merasa sangat berterima kasih banget. Gak sampai di sana, Yo juga kasih jajan Ganta es krim. Tiba-tiba saja Ganta merasakan dadanya sakit banget. Di saat yang bersamaan, pria merah itu kembali muncul dengan seringayan. Dia turun dan membuat angin puting beliung yang langsung menghancurkan fasilitas serta melenyapkan orang-orang yang ada di sana. Yo pingsan terkena serpihan kaca. Ganta kembali mengingat masa kelam teman-temannya yang dibantai. Tanpa dia sadar, dia mengeluarkan kekuatan aneh, kekuatan yang sama dengan si pria merah, dan langsung melontarkannya ke pria merah itu, namun dengan mudah ditahan. Pria itu pergi begitu saja. Dan ternyata semua itu dilihat jelas oleh promotor yang tampak kini sangat bersemangat. Kini Ganta ada di ruangan kesehatan. Ada Shiro juga di sana. Beberapa tahanan yang dirawat ngerumpi tentang peristiwa tadi. Ada yang pernah lihat dan ada rumor juga kalau manusia merah itu ditahan di sel blok G. Di tempat lain, Makina makin bingung atas peristiwa tadi. Dia nggak mungkin membiarkan Tamaki bertindak seenaknya. Dia akan menangkap Ganta sendiri dan dia akan menggunakan senjata pamungkas sipir keamanan di sana. Semua tahanan disuruh masuk ke selnya masing-masing dan Ganta disuruh untuk melapor. Bukannya melapor, si Ganta malah keluyuran, cari di mana tempat blok G. Yo juga udah nggak tahan, kenapa aku harus berurusan dengan Ganta beban yang punya kekuatan aneh ini? Semua ini gara-gara Tamaki yang iming-iming gue pakai duit. Di sana Yo kasih tahu, nggak ada yang namanya blok G, dia tunjukin tuh peta. Sel cuma mentok di blok F, di sana Shiro nyeletuk. Ada kok, aku tahu. Tapi dia ngambek dan gak mau ngasih tahu. Di saat itu juga ada robot kepiting datang. Yo dapat jelas mengenali robot itu. Kamu yang diincar Ganta. Akhirnya akibat desakan itu, Shiro kasih tunjuk jalan lewat ventilasi. Mereka berhasil kabur sebelum kena tembak laser. Udah masuk ke sana pun ternyata robot itu bisa ngikutin. Mereka terus berlari. Yo loncat dan menyayat leher robot itu, membuatnya berhenti bergerak. Mereka bertiga kembali berlari menuju blok G, dan mereka sampai di gerbang blok G yang disegel kuat. Ternyata, robot itu kembali bangkit dan ada di sana, melontarkan banyak misil dan membuat lautan api. Lagi-lagi, Ganta merasa bersalah. Dia gak mau lihat teman-temannya gini lagi. Sebelum mendapatkan tembakan laser lagi, Shiro langsung menendang kepala robot itu sampai si robot itu terbanting jauh. Dia marah-marah, apaan sih Ganta? Aku ini teman kamu, berhenti ngomong semua teman kamu udah mati. Tetapi dalam hitungan detik aja, robot itu kembali berdiri di belakang Shiro dan siap menembak. Ganta menjulurkan tangannya, apa ini? Gimana caranya keluarin kekuatan kayak tadi? Namun lagi-lagi keberuntungan ada di pihak mereka. Terlihat jelas sulur-sulur merah yang langsung menjincang robot itu diikuti dengan hancurnya dinding.
Dari sana muncul seorang pria. Ternyata dia menggunakan kekuatan yang sama seperti pria merah itu. Dan kekuatan yang sama persis yang dimiliki Ganta. Ganta langsung maju, aku harus membunuh pria merah itu, tetapi dia dengan mudah dilukai. Pria itu membuat pedang di kedua tangannya dengan darahnya. Ternyata dia bernama Seiji Kiyomasa. Ganta nggak menyerah, dia mengambil besi. Kembali maju namun dengan mudah besi itu dicincang rapi. Seiji mengenali Ganta dengan baik, begitu juga dengan dirinya yang dituduh membunuh teman kelasnya. Seiji juga mengajari cara mengeluarkan kekuatan itu. Dengan darah, artinya harus ada darah yang keluar. Kebetulan tangan Ganta juga terluka. Dia makin mengempalkan tangannya hingga darah itu makin keluar dan dia membangkitkan kekuatan itu. Seiji yang awalnya bosan kini kembali bersemangat. Namun sayangnya, pedang merah miliknya itu tidak kuat untuk menahan serangan Ganta dan langsung pecah. Serangan itu langsung mengenai dadanya dengan sangat kuat. Melihat seringaian Genji, Ganta ini jadi sadar. Kamu bukan pria merah. Seiji masih mau bertarung, namun mereka semua mendapatkan tembakan bius dan pingsan. Yo dan Shiro dibawa ke tempat lain, keluar dari blok G yang ternyata blok G itu berisi tahanan yang memiliki cabang dosa atau kekuatan darah itu. Dan tempat itu sangat dirahasiakan, termasuk kepada Makia, si kapten sipir yang kini kesal dengan robotnya hilang tanpa jejak dan tempat itu bagaikan gak tersentuh sama sekali. Rupanya Makia sendiri pun tidak mengetahui keberadaan blok G. Makia berniat menghadap direktur dan melaporkannya, namun dia ditahan oleh dua penjaga pribadi direktur. Pria dan wanita yang nampak seperti kembar. Mereka langsung mengusir Makia, bahkan mengancam Makia untuk segera pergi. Dan disinilah Ganta dibaringkan di laboratorium. Dia bertemu dengan Tamaki yang dulu ngaku akan membantu Genta sebagai pengacara. Dan semua itu hanyalah tipu daya, termasuk video pengakuan palsu itu. Dia sengaja melakukan semua itu agar bisa membawa Ganta kemari. Karena Ganta adalah orang yang terinfeksi cabang merah. Dan pria merah itu adalah biang dari semua ini. Dia ada di sini dan menjadi tahanan nomor 1. Kini Ganta akan dipindahkan di blok G dan akan ikut dalam Carnival Corps, yaitu acara di mana pengguna cabang dosa harus bertarung sampai mati dan ditonton oleh orang-orang kaya. Ganta tentu aja memberontak, namun dia terus disetrum. Dia bahkan dipaksa untuk melihat pertandingan bunuh-bunuhan itu. Pertandingan besok adalah antara Ganta dan Senji. Dan ternyata Senji kini ada di bagian rumah sakit dan tulang rusuknya beberapa patah akibat serangan Ganta tadi. Dia udah disuruh mundur namun dia nggak mau dan dia akan mengalahkan Ganta besok. Dan disinilah, di dalam sangkar raksasa, Ganta dan Senji diturunkan dan langsung harus bertarung di hadapan layar avatar orang yang menonton. Senji sudah siap dengan pedang di kedua tangannya. Ganta langsung menggigit jempolnya. Dia ketakutan dan lari ke atas pohon. Dari atas sana, Ganta mencoba melakukan tembakan seperti kemarin, namun hasilnya sangat lemah dan dengan mudah ditampik Sanji. Dia terus melakukan itu hingga dia merasa pusing dan mulai kehilangan kesadaran. Dia kena anemia. Senji mencincang pohon itu. Ganta jatuh dan mulai terluka sedikit demi sedikit. Terus disayat dan disiksa. Senji yang merasa kecewa berniat pergi, namun Ganta tidak menyerah. Dia kembali bangun, menguatkan tekadnya dan melontarkan darah ke atas hingga sangkar milik pembawa acara itu jatuh. Senji langsung membelahnya dan dia nggak tahu kalau Ganta kini maju dan menembak tepat di dadanya yang terluka kemarin. Hingga Senji terbanting jatuh. Ganta dimasukkan ke selnya dan mendapatkan candy. Dia bisa bertahan beberapa hari ke depan. Dia bersyukur dia tidak membunuh Senji. Namun dari kamar itu, Ganta bisa menyaksikan langsung hukuman permainan bagi yang kalah. Dari balik TV, di sana Senji diikat di kursi dan di depannya ada Dr. Seng yang memutar pilihan hukuman. Senji tetap tenang dan mengatakan stop. Hukuman itu berhenti pada mata kanan. Dokter itu maju dan sangat senang sekali ketika mencongkel mata kanan Senji, mengabaikan teriakan kesakitan yang dikeluarkan Senji. Ganta yang melihat itu pun langsung muntah. Pindah ke Yo dan Shiro. Shiro terus meminta buat menyelamatkan Genta. Yo juga mendapatkan info tentang blok G yang ada di ruang bawah tanah oleh teman tahanannya. Dan juga tentang seorang wanita bernama Minatsuki. Yo akhirnya memperalat Shiro, menyuruhnya untuk menyusup ke bagian kontrol. Dan di saat itu, Yo membekuk salah satu sipir dan menghubungi kantor pusat untuk mematikan semua sistem keamanan. Listrik yang menghalangi pagar mati. Yo yang berniat turun ke bawah ruang bawah tanah itu terdiam setelah melihat tempat kontrol penjara yang hancur berkeping-keping. Dan di sana hanya tersisa Shiro yang tertawa kemudian pingsan. Gila aja tuh cewek. Shiro langsung dibawa dua penjaga pribadi direktur. Yo yang melihat itu langsung pergi masuk ke ruang bawah tanah. Balik lagi ke Ganta. Dia menyelamatkan seorang wanita penakut yang bunganya mau dimakan tahanan lain di blok D di sana. Ganta menariknya masuk ke ruangan sel wanita itu yang ternyata bernama Minatsuki. Kamar sel itu sangat dipenuhi dengan bunga dan sangat wangi.
Mereka membicarakan tentang Carnival Corps. Dan Minatsuki di sana menunjukkan sifat wanita yang sangat lemah dan bikin Genta jadi kelepek-kelepek. Dia bahkan kasih tunjuk punggungnya yang banyak sekali bekas luka karena dikasari ayahnya dulu. Di sana Genta malah mengajak kabur aja. Dan saat berada di lorong, tiba-tiba saja beberapa pipa jatuh di atas mereka. Genta langsung mendorong Minatsuki. Dia terluka di kakinya. Penjaga sel mendatanginya dan mengatakan jika Carnival Corps besok adalah bagian Genta dan Minatsuki. Yap, mereka berdua harus tanding bunuh-bunuhan besok. Waktu itu pun tiba. Mereka berada di sangkar dan saling berhadapan. Genta langsung banyak kebacot kalau dia nggak mau melukai Minatsuki. Tetapi beda lagi, Minatsuki melepas antingnya yang langsung mengeluarkan cambuk darah. Tubuh Genta langsung terluka. Dan disinilah Minatsuki menunjukkan sifat aslinya. Dia hanya membodoh-bodohi Genta kemarin. Dia akan menyiksa Genta dan menghabisi Genta di sini. Genta pun jadi emosi. Dia berniat menyerang balik, namun Yoh ternyata ada di luar sangkar. Yoh sampai di sini dan meneriaki Genta supaya jangan menyerang adiknya. What? Ternyata Minatsuki adalah adiknya Yoh. Tamaki dengan sengaja memasukkan Yoh ke sana untuk bumbu-bumbu penonton. Di sana sifat Minatsuki langsung berubah menjadi lemah dan penakut, meminta perlindungan dari kakaknya, hingga Genta tidak bisa berkutik sedikit pun. Namun Yoh tiba-tiba saja menyinggung Minatsuki yang membunuh ayahnya dulu. Dan atas alasan itu juga, Yoh sengaja mengaku dirinya lah yang membunuh ayahnya demi bisa menggantikan adiknya untuk melindunginya. Begitupun di sini, Yoh akan melindungi Minatsuki. Minatsuki udah gak berakting lagi dan menganggap kakaknya itu bodoh. Dia mengikat kakaknya dan menjadikannya tameng untuk menangkis serangan yang dikeluarkan Genta. Genta lagi-lagi bingung, gimana ini? Dia tidak mau melukai temannya, tetapi Minatsuki malah membeberkan jika di awal pertemuan Genta dan Yoh sengaja mencuri candy milik Genta. Dia ingin memperalat Genta, tetapi Genta gak kehasut, dia gak masalah dengan itu. Selama Minatsuki ngebacot dan terus memberikan cambuknya, Genta menembaknya, membuatnya jatuh. Minatsuki berhasil menahan dan mengikat tangan Genta. Sedikit demi sedikit, Genta meladeni bacotan Minatsuki sampai Minatsuki gak sadar Genta ada di depannya, dan langsung jidotin kepala dia ke kepalanya Minatsuki. Sebenarnya siapa sih direktur Deadman Wonderland? Ini dia si Pak Tua yang dipasangi banyak sekali selang-selang dan nampak sangat sekali lemah. Dia tinggal bersama Shiro di bangunan itu sejak dulu. Dan kini dia mengajak Shiro berduel. Dia mengeluarkan sulur-sulur merahnya. Yap, dia adalah salah satu orang yang terinfeksi cabang merah. Shiro hanya menghindar saja. Keributan itu membuat getaran kuat yang langsung menghancurkan beberapa bangunan di sana. Pak direktur itu pun akhirnya kalah dan terpenggal. Genta ternyata sudah mengingat masa lalunya. 10 tahun yang lalu di mana dia tinggal di Tokyo sebelum peristiwa Red Hall. Dia bermain dengan Shiro yang nampak kesakitan dan kesal karena selalu disuntik. Yang gak usah ditanya lagi, Shiro adalah anak yang digunakan sebagai subjek percobaan. Dan ibunya Genta ini adalah si penelitinya. Pas lagi jalan-jalan, tiba-tiba saja Genta dipukul seorang wanita berkulit gelap dan langsung pingsan. Dia dibawa ke dalam bar. Ternyata wanita itu bernama Karako. Dia adalah wakil ketua kelompok Scar Chain. Itu adalah perkumpulan para manusia cabang dosa yang ada di sana untuk menghancurkan fasilitas penjara ini dan kabur. Di sana juga ada pria bernama Nagi. Di saat itu juga Genta baru keingat Minatsuki harus dapat hukuman karena kalah bermain kemarin. Minatsuki udah pernah dihukum sebelumnya dan kehilangan ginjalnya. Lalu bagaimana dengan sekarang? Bagaimana kalau yang keluar adalah kaki, bahkan kepala? Genta merasakan ketakutan itu. Dia ingin pergi menghentikan itu, namun Nagi menahannya. Aku akan membantumu. Di sana Minatsuki sudah mulai ketakutan, namun untungnya yang keluar di papan hukuman adalah rambut. Langsung dia seneng banget, gak kayak Dr. Sensei yang malah kesal banget. Tiba-tiba saja di bar itu mereka kedatangan tamu. Seorang pendeta bernama Genkaku. Dia seorang undertaker alias anti cabang dosa. Dia melemparkan Yoh yang udah babak belur. Genkaku langsung menyerang mereka lewat pistol udaranya. Genta udah nyoba nembak pakai darahnya, tapi itu nggak mempan. Genkaku mengeluarkan gitar listriknya. Itu adalah senjata pistol udaranya. Bagaimana ini? Genta nggak bisa maju untuk melawan sama sekali. Tapi untungnya Shiro datang tepat dari atas ventilasi dan langsung menginjak gitar itu sampai hancur. Genkaku yang kesal akhirnya pergi. Mereka didatangi satu orang lagi yang ternyata hacker. Dia bernama Rokuro. Genta akan bergabung ke perkumpulan ini dan mulai berkenalan. Nagi menjelaskan jika mereka akan keluar dari penjara ini ketika inspeksi pemerintah berlangsung, di mana saat itu juga semua kegiatan di wahana akan dihentikan. Mereka akan memberikan semua bukti lewat chip yang disusun Rokuro. Chip itu berisi semua hal keji yang ada di penjara ini. Dia ingin membuat publik tahu
Walau begitu, Ganta merasakan keanehan. Bukannya mau menjalankan rencana besar sampai kabur dari tempat ini, tetapi kok santai-santai gini? Bahkan para Undertaker itu nggak mempan loh sama serangan cabang dosa. Mereka pun akhirnya ribut. Terutama Rokuro yang sampai kasih rekaman CCTV dan bilang kalau Genkaku tadi cuma menghindari serangannya. Kamu nggak usah ngadi-ngadi deh, Ganta jadi kesal. Dia melihatnya sendiri, dia tahu kalau serangannya itu nggak mempan. Akhirnya dia ngambek dan pergi bersama Shiro dari sana. Ganta mendatangi Seiji dan menceritakan semuanya. Seiji malah bercerita masa lalu Nagi kalau itu cuma ambisi Nagi yang mau balas dendam. Dulu Nagi itu ditahan di sini sama istrinya dan dipaksa ikut Carnival Corps. Nagi sengaja kalah di sana dan dihukum dipotong lehernya. Gak sampai di sana, karena Tamaki tahu semua itu, dia akhirnya kasih suruh Genkaku buat ngebunuh istri Nagi di depan mata Nagi sendiri. Pas balik ke kamarnya, Ganta bertemu dengan Nagi. Dia langsung meminta maaf atas kelakuannya tadi. Dia ikut prihatin dengan Nagi. Tetapi Nagi di sana malah bilang kalau dia nggak ada niat buat balas dendam kok. Dia cuma mau bebas. Dia ingin bertemu anaknya yang ada di luar sel. Dan kini di ruangan lain, Tamaki si promotor main bola bowling dengan kepalanya direktur. Dia sangat senang. Akhirnya semua kendali wahana ini ada di tangannya. Si kembar pengawal direktur itu hanya bisa diam menahan kekesalannya. Hari inspeksi itu tiba. Ganta juga minta maaf dan kembali gabung di sana. Nagi lagi-lagi menjelaskan rencananya. Jika dia dan Rokuro akan pergi ke ruangan kontrol untuk mengaktifkan lift. Para tahanan lain harus keluar dan memberikan chip itu ke polisi dan membongkar semua kedok wahana ini. Rokuro dan Nagi langsung maju, mengacaukan sistem dan meledakkan orang-orang menggunakan kekuatan cabang dosa Nagi yang bisa memanipulasi darahnya menjadi bom. Para tahanan yang lainnya maju, namun sayangnya mereka terdeteksi ketika lewat di jembatan dan langsung mengaktifkan robot keamanan yang langsung berjalan mendekat dan melemparkan cairan asam di sana. Semua orang lari, namun jelas ada yang tersiram sampai tubuhnya meleleh. Karako melempar chip ke Ganta dan menahan jembatan yang putus akibat terkena cairan asam dengan tangannya. BTW kekuatan darah dia itu kayak bisa mengeras dan jadi kuat gitu. Semua tahanan berlari selama Karako terus ada di sana dan menahan jembatan itu. BTW kekuatan darah dia itu kayak bisa mengeras dan jadi kuat gitu. Semua tahanan berlari selama Karako terus ada di sana dan menahan jembatan itu. Robot itu semakin mendekat, namun Karako langsung melapisi tubuhnya dengan darah dan mengeras. Menjadi tameng yang bisa melindunginya dari tumpahan cairan asam. Di sana semua teman-temannya udah pergi. Dia melepaskan jembatan besi itu dan langsung menghancurkan robot itu dengan tinju kerasnya. Ganta dan lainnya kini sudah sampai di depan lift. Semua kini tergantung dengan Rokuro dan Nagi yang masih ada di ruangan kontrol. Dan disinilah mereka. Nagi dan Rokuro didatangi seorang bocil yang bawa tas gede. Nagi kira bocil itu cuma tersesat dan setelah dibuka ternyata tas itu berisi pedang raksasa yang bisa melebar. Dan langsung menghempaskan itu ke Nagi sampai membentur tembok dan hancur. Dia bernama Daida Hibana dan seorang Undertaker. Nagi juga ada memohon ke Rokuro buat tarik tuas liftnya, tapi dia nggak mau. Dari awal aku juga nggak ada rencana buat bantu kalian. Bahkan video pas Ganta bilang darah itu nggak mempan ke Undertaker itu cuman editanku. Nagi terus berusaha mengeluarkan darahnya, namun terus dinetralkan tiap kali mendekati bocil kematian Undertaker itu. Nagi terus-terusan diserang, tetapi dia terus bangkit. Dan kini bocil kematian itu punya ide gila. Dia mau menghukum Nagi dengan metode hukuman zaman dulu orang Cina, dengan menyayat dagingnya sedikit demi sedikit. Nagi terus menahan semua itu hingga dia berhasil menyinggung si bocil kematian. Kamu gak layak disebut cewek kalau kayak gini. Bocil kematian itu pun semakin marah dan terus memukulnya. Ternyata di masa lalunya dia selalu disakiti oleh ibunya dan dihukum dengan cara yang keji. Ibunya mati gantung diri dan dia dibawa ke penjara ini oleh Tamaki setelah dia nyaburin semua teman TK-nya ke kolam dan mati. Bocil itu cuma bilang, aku hanya menghukum mereka. Nagi terus mendapatkan serangan sampai tangannya patah. Dia melempar tangan itu ke Hibana, memukul Rokuro dan menarik lift itu naik. Ganta dan lainnya seneng banget dong dan para tahanan itu mengobrol sembari naik di dalam lift. Tentang impiannya setelah bisa keluar dari sini. Sayangnya itu cuma angan-angan belaka. Baru aja keluar dari lift, mereka langsung disambut Genkaku serta Undertaker yang langsung menembaki mereka secara membabi buta. Semua orang berlarian dan kini Ganta masih mengemban tanggung jawab untuk membawa chip itu bersamanya. Nagi yang ada di ruangan kontrol itu udah nggak bisa bertahan lagi. Dia menghubungi ke laptopnya yang ada di bar, berharap siapapun mendengarkannya. Kebetulan Shiro ada di sana dengan satu tahanan lagi yang bernama Toto. Balik lagi ke Ganta. Kini dia terpojok berhadapan dengan Genkaku yang siap menembaknya. Tetapi entah ada apa, semua Undertaker itu mundur dan pergi dari sana. Shiro datang, dia mengambil chip itu, melemparkannya ke ruangan yang terbakar dan menahan pintu itu ketika ruangan itu meledak.
Dia bahkan sampai terluka. Langsung marah dong Ganta dan tahanan lainnya. Kita mati-matian ngelindungin tuh Chip malah dibuang. Shiro udah membela dirinya karena dia ingin menyelamatkan Ganta yang lemah. Tetapi Ganta udah terlanjur emosi dan pukul Shiro. Dia nggak mau ketemu Shiro lagi. Para tahanan itu kembali ke bar dan mereka menemukan Karako yang masih hidup. Ganta benar-benar menyesal atas kelakuan Shiro, tetapi Karako tetap akan melanjutkan rencana ini. Dan kini, Makia dan satu bawahannya berhasil masuk ke kantor Tamaki. Dia langsung menyalin semua data di sana dan terkejut ketika mengetahui banyak sekali daftar tahanan yang tidak ada di listnya. Dia bersembunyi ketika Tamaki masuk. Dan apa ini? Tamaki mengajak kepala pertahanan Jepang, Mayor Aoda, masuk ke ruangannya dan membicarakan tentang permainan di wahana ini. Jadi bisa disimpulkan kalau yang dilakukan tahanan tadi itu sia-sia. Lagian pemerintah juga udah tahu betul, bahkan bekerja sama untuk bisnis gelap di wahana ini. Balik lagi ke Ganta dan lainnya. Mereka didatangi Rokuro yang kesal. Apa-apaan ini? Kok kalian tahu sih kalau chip itu sebenarnya bom waktu? Mereka semua terkejut, terutama Ganta. Shiro jelas menyelamatkan mereka semua, tapi Ganta malah... Rokuro kesana sambil membawa Undertaker. Dia akan menghabisi mereka semua di sini dan menyiarkan ke Nagi yang lagi diikat oleh Genkaku. Dia ingin menyiksa dan membunuh tahanan untuk memaksa Nagi supaya bergabung ke Undertaker. Genkaku bahkan menyuntikkan Nagi dengan obat halusinasi. Dan kini Ganta duluan yang akan disiksa. Namun tiba-tiba saja Senji datang dan langsung menghajar. Namun sama saja, pedang darahnya itu nggak mempan. Apakah ini kekalahan baginya? Tentu saja tidak. Dia makin menguatkan dan mempercepat gerakan pisaunya hingga dia bisa memecah udara penetral dan langsung membelah semua orang di sana. Yap, itulah jawabannya. Mereka harus melontarkan senjata darahnya dengan kecepatan sonik. Langsung tuh para tahanan ngajak Senji buat gabung ke dalam misi kabur ini, tetapi Senji malah nolak mentah-mentah. Hah? Buat apa aku kabur? Lagian di luar sana nggak ada bedanya sama di dalam sini. Aku mah cuman asik-asik aja. Senji keluar dari sana dan langsung disusul Ganta. Di tempat gym itu, Ganta memohon, memelas, bahkan menangis. Ajari aku, Puh. Aku mau kuat, aku mau melindungi teman-temanku. Senji menerima itu. Dia langsung mengeluarkan pedangnya dan menyuruh Ganta melemparkan peluru darahnya. Namun peluru yang dikeluarkan Ganta lemah dan sangat mudah meleleh. Kamu mana bisa ngelawan Undertaker kalau kayak gini? Akhirnya Senji mengambil semua stok candy milik Ganta, menginjaknya dan mengikat satu candy itu. Kamu harus bertarung demi hidupmu, Ganta. Ganta mulai merasa pusing karena anemia, namun di sini dia makin membulatkan tekadnya. Dia hanya bisa mengeluarkan darah yang sedikit dan membuat peluru itu menjadi runcing. Hebatnya, peluru yang kecil itu malah meleset dengan sangat cepat dan sangat kuat, tepat mengenai Candy, bahkan menghancurkan cermin yang ada di belakangnya. Selagi Ganta latihan, dia nggak tahu aja kalau Karako dan tahanan lainnya kini kembali maju. Namun sayangnya Karako ditangkap dan di sana juga ada Shiro. Ganta langsung cus berangkat. Baru aja dia masuk ke ruangan itu, dia langsung disambut Undertaker yang mendodongkannya pistol. Ganta langsung mengeluarkan tembakan supersonik dan melumpuhkan Undertaker di barisan depan. Lagi-lagi, dia oleng karena anemia. Shiro di sana masih ngambek-ngambekan. Apaan nih, Ganta? Aku nih masih ngambek. Aku nggak mau diselamatin sama kamu. Situasi itu kembali diperburuk dengan kedatangan si bocil kematian Hibana yang langsung memukul kaki Shiro sampai patah terpelintir. Genkaku memainkan gitarnya, dan dari belakang muncul Nagi yang sudah hilang kewarasannya. Dia sudah tidak peduli lagi. Dia kehilangan alasan dan cahaya untuk hidup. Aku ini gila, istriku mati sambil mengandung anakku, jadi anakku nggak ada di luar sana. Dia langsung kesetanan, membunuh semua orang yang ada di sana dengan darah bom. Ganta langsung menjadi tameng ketika Nagi akan memukul Shiro. Ganta terus dipukul, terus-terusan sampai babak belur dan bonyok. Di belakangnya, Shiro terus berteriak, suruh Ganta mundur. Ganta, emangnya kalau kamu gini aku bakal maafin kamu gitu? Di sisi lainnya, Karako kasih pencerahan. Cahayamu itu belum redup. Kami semua ada di sampingmu. Ganta juga mengatakan hal yang sama. Hingga akhirnya Nagi kembali ke mode warasnya. Nagi langsung menghadap ke Genkaku dan langsung kena ulti sampai perutnya bolong. Gak sampai di sana, Genkaku menembaki semua orang di ruangan ini. Gak peduli jika orang itu adalah bawahannya, bahkan bocil kematian Hibana sekalipun. Sedikit cerita flashback di masa lalu Genkaku. Dia ini anak yang tinggal di kuil, selalu difitnah sama teman-temannya. Dia selalu dimarahi sama biksu, sampai-sampai dia bertanya, gimana sih cara menyelamatkan orang dari penderitaan? Kemudian peristiwa Red Hole itu pun muncul dan membuat bangunan kuil roboh. Melihat kucing yang mati, dia pun jadi sadar. Dia menemukan temannya yang dulu membulinya itu, yang kini terjebak di reruntuhan. Bukannya menyelamatkannya, dia malah membunuhnya. Kematian adalah cara yang ampuh untuk menyelamatkan seseorang. Kini Ganta mulai merasa kesakitan.
Dia lupa kapan terakhir kali dia memakan candy. Dia juga udah nggak punya candy lagi. Racun dari kalung lehernya itu kini mulai masuk ke tubuhnya. Disinilah si Genkaku. Dia udah menodongkan pistolnya. Aku akan menyelamatkanmu, Ganta. Kaki patah Shiro kembali seperti semula dan langsung berdiri di depan Ganta. Namun Ganta nggak akan membiarkan Shiro melindunginya. Dia maju ke depan. Sebuah tanda aneh yang sama seperti Shiro muncul di pipinya. Kristal darah yang ada di dadanya juga bersinar. Ganta mengeluarkan darah dengan jumlah kekuatan yang luar biasa dan langsung melemparkannya ke arah Genkaku. Genkaku udah nggak bisa ngehindar lagi, lantaran Nagi pun ada di sana memeganginya dan mengajaknya buat ke neraka bareng. Akhirnya, Genkaku pun hilang bersama dengan serangan milik Ganta. Di tengah dirinya yang sekarat, Nagi memberikan candy miliknya. Para tahanan itu pun kabur, namun Ganta masih ada di sini. Dia nggak mau ninggalin Shiro. Kehidupan penjara itu kembali seperti biasa, dan disinilah Ganta dan Shiro nongkrong di atas menara. Shiro menyanyikan lagu yang diciptakan ibunya Ganta, tetapi Ganta malah menyuruhnya berhenti. Aku benci lagu itu, karena pria merah itu juga menyanyikannya sambil membantai teman-teman kelasku. Apa maksudnya ini? Namun sayangnya, anime ini pun tamat. Tanggung banget sih, ini juga salah satu anime yang rilisnya udah lama, tetapi masih belum ada kelanjutannya. Tapi intinya, plot twist di sini adalah pria merah itu nggak lain adalah Shiro. Sebenarnya ini nih udah disinggung 3 kali di dalam animenya. Dari mulai si direktur dan Toto yang mengenali Shiro adalah induk dari cabang dosa, maupun Genkaku yang tahu dari senyuman Shiro. Tetapi jelas, Ganta masih belum tahu. Mungkin itu juga alasan kenapa cuman Ganta satu-satunya yang gak mati di pembantaian kelas itu. Tetapi masih jadi misteri juga kenapa Shiro pergi dari penjara dan membantai teman-teman kelas Ganta. Yang jelas kelanjutannya ada di mangganya. Aku lihat tuh di Pinterest. Setelah Ganta tahu kalau Shiro adalah pria merah, dia nggak neko-neko lagi dan akan membunuh Shiro. Shiro juga bakal ladenin itu, kayak permainan biasa menurut dia mah. Tetapi apa yakin Shiro bakal tega membunuh Ganta? Tetapi jujur, ini sih yang gue suka dari Ganta. Dia tuh nggak ragu-ragu, nggak kayak MC Mirai Nikki yang kemarin tuh. Aku sampai kesel banget sama sifat dia yang pelin-pelan. Udah lah, pokoknya gitu aja deh. Makasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih subscribe dan share juga yuk. Sampai jumpa di video yang lainnya. Bye-bye.